Xiao Yun, disinilah Raja Mobei dulu melawan jutaan musuh dan menghancurkan 6 dewa perang. Apa yang kita lakukan ini benar-benar baik? Raja Mobei telah hilang selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kita hanya menggali lubang di depan makamnya. Bagaimana mungkin dia bisa merangkak keluar dari lubang dan membunuhku? Gadis bodoh, cepatlah, gali. Ku bilang, kau tidak dengar? Terus gali. Apa kau tidak makan? Kau ini... Baiklah Liming, cukup dalam. Lakukan kubur gadis jahat ini. Jangan, kumohon, jangan kubur Guo. Apa salah Guo? Apa salahnya? Ibumu yang hampir bangkrut itu masih bermimpi untuk menikahi kakakku. Tunggu sampai aku membunuh anak haram tanpa ayah ini. Lihat apakah dia masih berani. Lakukan. Xiao Yun, tadi itu, apa itu bergerak? Bukan, Xiao Yun, bagaimana kalau kita pergi saja? Hanya angin dan guntur, takut apa? Biar aku. Enam tahun, akhirnya aku, Raja Mobei, kembali. Paman, tolong aku. Pengemis bau dari mana? Berani merusak urusanku. Aku akan menguburmu juga. Anak muda sekarang berbicara begitu sombong, pergilah. Bocah sialan, berani tidak menghormati Nona Xiang, kau cari mati. Aku tak sudi berurusan dengan bocah-bocah ingusan ini. Berurusan dengan orang-orang seperti kalian sangat merendahkan derajatku. Pergi. Nak, kau. Guo. Ibu, Om ini menyelamatkanku. Wanita ini sepertinya tidak asing. Hotel ini lumayan juga. Memberiku seorang pria. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Baiklah, karena anak itu baik-baik saja, aku pergi dulu. Bu, aku ingin Om ini menjadi ayahku. Guo, pengemis seperti ini. Bagaimana bisa menjadi ayahmu? Kotor sekali. Aku tidak peduli. Guo mau ayah. Guo mau ayah. Hei Anda, tunggu sebentar. Anda bersedia menjadi ayah putriku? Aku akan memberimu 200 juta rupiah setiap bulan. 200 juta rupiah? Ya, kita bisa menandatangani perjanjian. Asalkan Anda setuju, 200 juta rupiah ini menjadi milikmu. 100 juta rupiah saja? Aku tidak menganggapnya apa-apa. Kau? Om, jangan pergi ya. Aneh, aku merasa dekat dengan gadis kecil ini. Demi anak ini yang begitu lucu, aku setuju. Yay, Guo punya ayah. Guo punya ayah. Guo, kamu pergi ke mobil dulu. Apa konglomerat Mobei ingin menelan keluarga Shenku? Ayah, aku memberimu hadiah. Ini ku buat sendiri, ibu saja tidak punya. Guo. Tuan Qin, kita sudah sampai. Maukah kau ikut denganku? Baik, Guo, aku akan naik sebentar dengan ibumu. Guo tunggu ayah kembali. Presdir King, siapa orang di foto ini yang membuat Anda begitu terpesona? Ini foto Raja Mobei. Saat pertempuran Mobei, Raja Mobei hampir menghancurkan 6 negara, membuat 6 negara itu tidak berani melangkahi Tianzhou kita. Sayangnya, sejak saat itu, Raja Mobei benar-benar menghilang. Masuk. Mo? Jangan-jangan dari grup Shen? Tuan Qing? Saya Shen Yexue dari grup Shen. Sungguh tidak sopan. Grup Mobei kita ini, sembarang orang bisa masuk, pengawal, usir dia keluar. Tuan Qing, Yexue bersedia membayar 3 juta rupiah untuk menyelamatkan keluarga Shen. Mohon grup Mobei melepaskan keluarga Shen. Grup Mobei kita adalah grup keuangan terbesar di Tiongkok, hanya 3 juta rupiah. Kau pikir ini uang receh? Begini saja, 20 juta rupiah, mungkin saya akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian. Tuan Qing, ini sungguh tidak mungkin. 20 juta rupiah adalah seluruh harta keluarga Shen. Bagaimana kalau begini? 6 juta rupiah? Saya akan membayar 6 juta rupiah.
30 juta rupiah, 8 juta rupiah. Bagaimana dengan 8 juta rupiah? 40 juta rupiah, Baiklah Tuan Ching, 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Bagaimana menurut Anda? 100 juta rupiah. Jari ini mewakili Apa? 100 juta rupiah. Pak King dan mereka akan mengeluarkan 1 miliar rupiah. Kau akan memberi kita 1 miliar rupiah? Apa? 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 100 juta dolar? 1 miliar ya sudah 1 miliar. Baik. Ambil uangnya. Uang tunai sebanyak ini harus diambil dari bank terlebih dahulu. Bagaimana kalau besok pagi? Ya, hati-hati, ini kotak uang terakhir. Kau bilang Pak Ching, kenapa tiba-tiba mengubah akuisisi menjadi investasi dan jumlahnya 1 miliar rupiah lagi? Tentu saja, karena aku tampan. Ci, Yo Nyonya Shen, Pak Xiang, kenapa kau di sini? masalah Mobile Group mencaplok Shen Group seharusnya sudah selesai kan? Apakah Pak Xiang yang membantu keluarga Shen mengatasi krisis? Tentu saja, keluarga Xiang kami adalah keluarga nomor 1 di Jinghai. Selain aku, siapa lagi yang bisa menyelesaikannya? Sekarang kau bisa mempertimbangkan untuk menikah denganku. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Kau bilang krisis keluarga Shen. Kau yang selesaikan. Bukan aku yang menyelesaikannya. Mungkinkah pengemis sepertimu yang menyelesaikannya? Tidak mungkin. Memang aku yang menyelesaikannya. Selama aku ada di sini, Chandra tidak berani macam-macam dengan keluarga Shen. Ini orangmu? Siapa yang memberinya nyali? Untuk berani memanggil nama Tuan Chandra secara langsung, jangan bilang keluarga Shen. Ingin cari mati lagi? Qin Hao Tian, aku memanggilmu ke sini untuk membantu mengurus guo-guo, bukan untuk membual dan membuat kekacauan di sini. Cepat pergi dari sini, jangan menghalangiku. Dan lagi, yang harus kau lakukan sekarang adalah pergi ke reuni dan menjaga guo-guo. Gua sudah pergi ke reuni sendiri. Omong kosong, ngomong-ngomong, hari ini guo-guo ulang tahun. Jangan lupa membelikan guo-guo hadiah. Yes, sir. Aku sudah mengatur Xiao Yun untuk menemani Guo-Guo. Xiao Yun, Bocah kurang ajar, berani tidak sopan kepada putri keluarga Xiang, kau cari mati. gawat. Makan apa? Makanan semewah ini bukan untuk dimakan oleh anak haram sepertimu. Guo-guo sayang, hari ini paman sudah menyiapkan makanan spesial untukmu, jangan bilang kami tidak memperhatikanmu. Masuk. Lihat, makanan anjing favoritmu, habiskan semuanya. Hari ini, paman akan menunjukkan pada semua orang, kau berlutut dan menghabiskannya. Dengar, makan, Tidak mau. makan, Guo-guo tidak mau makan. makan, makan, makan. Coba saja kalau berani. Siapa yang berani? Ayah. Ayah. Gua hatiku. Ayah datang. Gua hati, kau benar-benar menemukan seorang pengemis untuk menjadi ayahmu. Pengemis besar dipasangkan dengan pengemis kecil, itu benar-benar cocok. Kalian berdua lagi. Pelajaran yang kuberikan malam itu. Belum cukup ya? Malam itu, kau hanya beruntung. Kau pikir aku benar-benar takut padamu? Ayahku adalah Ligang. Hari ini kau membuatku marah, aku akan membuatmu merangkak keluar. Guo-guo hati. Tidak mau di sini lagi. Ayah, ayo kita pergi. Gua hati. Tenanglah. Ada ayah di sini, tidak ada yang berani mengganggumu. Aku juga ingin melihat seperti apa pendidikan keluarga yang bisa mendidik sekelompok binatang seperti kalian. Kau ini apa? Berani bicara tentang pendidikan denganku? Ayah, dia yang menentangku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika putraku memukul anak harammu sampai mati, aku juga mampu membayarnya. Seperti ayah, seperti anak. Maksudmu, asalkan uangnya cukup, aku juga bisa membunuh anak binatang sepertimu. Juga, hari ini aku akan membiarkan sampah. Seperti kalian melihat, uangku cukup atau tidak untuk membeli nyawamu. Uangku cukup nggak buat beli nyawa kalian? Hahaha. Nakak banget. Cuman anakmu pakai baju compang-camping begini. Mau beli nyawa kami? Cepetan bawa anakmu. Ngemis sana di jalan. Guo-guo bukan pengemis. Gua, sayang, ada papa di sini. Sampah masyarakat seperti mereka nggak akan bisa apa-apain kamu. Sombong sekali kau. Gua Qin Hao Tian ya. Mandi dulu sana.
Hilangkan bau miskin kalian. Baunya bikin mual. Kalian berdua nggak mirip? Dua anjing basah kuyup gitu? Hahaha. Bagus, bagus, bagus. Melihat orang dari penampilannya, menindas yang lemah, kalian benar-benar membuka mataku. Papa, basah kuyup begini nanti masuk angin. Baju ini aku pinjam. Kalau nggak segera ku kembalikan dan ku cuci, yang punya baju pasti akan mencarinya. Ternyata bajumu ini beneran minjem ya. Begini saja, anak kecil, kamu berlututlah di depanku. Dan sujud 1 kali, aku akan memberimu 1 set baju. Bagaimana? Guo sayang, Papa akan ambilkan gaun terbaik di seluruh kota ini untukmu, untuk merayakan ulang tahunmu. Oke? Dalam 3 menit, kirim semua gaun terbaik di kota ini ke Hotel Yunhai. Aku mau merayakan ulang tahun anakku. Pak Ching, ada apa? Raja Mobei hari ini mau merayakan ulang tahun putrinya. Sampaikan perintahku, borong semua gaun di seluruh kota dan siapkan hadiah senilai 1 triliun. Segera kirim ke Hotel Yunhai. Baik, Pak. Bodoh, kau tahu seluruh kota Surabaya. Gaun terbaik ada di tangan perusahaan Indah, dan perusahaan Indah hanya melayani orang-orang terpandang di Surabaya. Kalau kau bisa mengundang perusahaan Indah, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Kalau begitu, aku tunggu kau berlutut. Cih, dengan kau yang seperti ini. Perusahaan Indah, saya Riani khusus memberikan gaun untuk yang berulang tahun. Bagaimana mungkin? Siapa yang menyuruhmu mengantar baju ini? Kami diutus oleh Tuan Ching dari grup Mobei untuk mengantarkan baju ini. Nah, benar kan sudah aku bilang, 2 orang miskin ini mana mungkin bisa meminta grup Huaxiang untuk melayani mereka sampai ke rumah? Xiao Yun, keluargamu bukankah baru saja membahas kerjasama dengan grup Mobei? Tuan King pasti tahu kamu menghadiri reuni, jadi beliau sengaja mengirimkan baju ini untukmu. Tentu saja, keluarga Shang kami tidak seperti 2 orang tidak berguna ini. Selain menyombongkan diri, mereka hanya bisa merebut barang orang lain. Merebut barang orang lain? Jangan tidak tahu malu. Kalau kamu tidak percaya, silakan coba baju ini. Lihat apakah kamu bisa memakainya. Lelucon, bajuku, tentu saja aku bisa memakainya. Ada apa ini? Kenapa ini baju anak-anak, Pak Li? Baju ini terlalu kecil, aku tidak mau. Nona Shang, tolong jangan mempersulit saya. Baju ini adalah perintah langsung dari Tuan King. Tidakkah kau dengar apa yang kukatakan? Aku bilang bajunya terlalu kecil. Aku tidak mau. Dasar perempuan jahat, berani menyentuh barangku. Meskipun aku robek, aku tidak akan membiarkanmu memakainya. Pakai. Hentikan. Yin Haotian, apa kau sudah gila? Nona Shang, kau baik-baik saja? Pergi sana, perempuan jahat, Kak. Sampah ini, dia baru saja memukulku. Aku ingin membunuhnya. Shan Yexue, orang-orangmu bahkan berani memukul orang dari keluarga Shang, sungguh berani sekali. Yin Haotian, aku perintahkan kau segera minta maaf pada Nona Shang. Nona Shen, kau tahu apa yang dilakukan bajingan-bajingan ini pada Guo? Minta maaf. Aku tidak bisa. Tidak bisa. Pergi dari sini. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan memuaskan, aku akan meminta Mobei Group untuk mengakuisisi Shen Group. Aku akan membuat keluargamu hancur. Yin Haotian, kau mau minta maaf atau tidak? Jangankan keluarga Shang, bahkan semua orang yang hadir di sini, di mataku seperti semut. Keluarga Shen ingin dihancurkan. Kau masih ingin melindunginya? Yin Haotian, apa kau ingin menghancurkan keluarga Shen? Hanya dengan Xiang Baichuan, dia tidak bisa menyentuh Mobei Group. Yin Haotian, pergi dari sini. Perjanjian kita berakhir sampai di sini. Ibu, aku tidak ingin ayah pergi. Guo, dia bukan ayahmu. Dia hanya orang yang pengecut dan tidak tahu malu. Bukan ayah, dia bukan. Sekarang tidak ada yang melindungimu kan? Aku memberimu 2 pilihan. Berlututlah dan minta maaf kepada adikku, atau tunggu saja orang-orangku mematahkan kakimu lalu melemparmu ke laut. Bagaimana kalau aku tidak memilih keduanya? Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Dia tidak punya hak. Lalu bagaimana denganku? Dia tidak pantas. Kalau saya keluar. Ching, kenapa Anda datang? Ching, kami tidak menyangka Anda akan datang. Kalau tahu, pasti kami akan menyambut di luar. Tidak perlu. Kedatangan saya kali ini untuk mengantarkan hadiah. Mengantarkan hadiah? Ching Jun dari Mobei Group secara khusus membawa kartu hitam tertinggi, kontrak akuisisi Mikilan, dan kunci Tianziyi Hao Manor untuk merayakan ulang tahun Shen Guo. Selamat ulang tahun untuk Shen Guo. Si tidak berguna ini benar-benar bisa membuat
King memberinya hadiah yang begitu besar. Kartu hitam tertinggi itu hanya dimiliki oleh orang dengan kekayaan miliaran. Dan juga Mickey Land itu adalah taman hiburan terbesar di dunia. Dan Tianzi Yihao Manor bahkan lebih bernilai miliaran, bahkan seluruh Jinghai, semua orang kaya di kota ini, belum tentu bisa membelinya. Qin Hao Tian, siapa kamu sebenarnya? Siapa saya? Apa hubungannya dengan kalian? Sudahlah, tidak perlu mengungkap identitas di sini. Sebelumnya Tuan Qin menyelamatkan saya datang untuk membalas budi. Nyonya Shen, hadiah sudah diantar sebagai ayah sementara. Untuk Guo, tanggung jawab saya sudah selesai. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Ayah, jangan pergi. Kamu. Hanya beruntung saja bisa membantu Ching, rendahan tetaplah rendahan. Ayah jangan tinggalkan Guo. Dia cuma pemulung sampah rendahan. Ayah bukan rendahan. Kau orang jahat. Ayah, jangan pergi ya. Ibu kandungnya saja menyuruhmu pergi. Kau masih di sini mau apa? Karena kau mau pergi, urusan sujud minta maaf. Biar bocah kecil ini yang lakukan. Tuan Xiang, kau. Diam. Mau bocah kecil ini sujud minta maaf atau kau hidup di jalanan, pilih sendiri. Guo, kamu teraniaya dulu ya. Ibu akan menggantikanmu. Sujud minta maaf, cepat. Ayah, jangan pergi ya. Ayah. Bantu sekali lagi. Terakhir kali. Tuan, dulu wanita yang pernah tidur bersama Anda, kami telah menemukannya. Dan dia juga telah melahirkan seorang anak perempuan, sepertinya anak Anda. Wanita itu bernama Yeksue. Anaknya bernama Guo. Tuan, ada apa? Aku berubah pikiran. Kalian harus mati. Pengemis masih saja melindungi anak haram ini. Tuan Muda Xiang, sudah cukup. Cukup apa? Hari ini aku harus membuatnya menderita. Berani kau memukulku? Hari ini aku akan membuat anak haram ini mengikutimu mati. Kau berani mengganggu keluarga Sang, berlutut. Berlutut dan sujud. Qin Hao Tian, hentikan. Hentikan. Tamparan ini untukmu karena kau menindas yang lemah, karena kau pengecut. Tamparan ini untukmu karena kau kaki tangan penjahat, karena kau membantu orang jahat. Pukulan ini untukmu yang menyalahgunakan kekuasaan. Tolong. Cukup. Kau mau membunuh dia di depan Guo. Shen Yeksue. Kau tidak pantas menjadi ibu Guo. Shen Guo adalah putriku. Qin Hao Tian, siapapun yang menyentuh putriku, mati. Mari kita lihat siapa yang berani mengganggu adikku. Kakak. Bukankah ini jenderal besar Xiang Baishan di bawah Raja Mobei? Dia kembali. Pengemis inilah yang memukul saya. Saya ingin membuatnya hancur berkeping-keping. Putra tertua keluarga Xiang Baishan, kudengar dia adalah Grandmaster seni bela diri pertama di kota Yunhai. Kau kurang wawasan ya, Kak Baisan sekarang bukan hanya seorang Grandmaster seni bela diri, tetapi juga jenderal perang utama di bawah Raja Mobei. Dia sangat hebat. Tentu saja, keluarga Xiang kami sekarang adalah orang kepercayaan Raja Mobei. Besok di pernikahan saya dan Shen Yeksue, kakak saya mengundang Raja Mobei sendiri untuk hadir. Berani menyentuh adikku. Hari ini bahkan Qing Jun tidak bisa melindungimu. Sekarang, akhiri hidupmu sendiri. Aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Mereka kenal Raja Mobei, kenapa aku tidak kenal mereka? Masalah ini agak rumit. Singkatnya, di dunia ini ada Raja Mobei yang lain. Tapi tidak masalah, orang-orang ini serahkan saja padaku. Sudahlah, mundurlah. Aku tidak ingin bertarung di depan putriku. Kuberikan kalian 3 hitungan, pergilah. 3. Lancang, Kak Baishan adalah seorang Grandmaster seni bela diri, bahkan bawahannya memiliki kekuatan luar biasa. Kau masih berani bersikap sombong? 2. Kalian boleh pergi. Kalian berdua, tinggalkan kedua tangan dan kaki kalian. 1. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Sampah. Guo, ayah hantar kamu pulang ya. Ibu, kenapa ibu tidak ikut Guo?
Ayah, hati-hati. Guo. Kalian keluarga Syam seharusnya mati. Lumayan juga, tapi anak itu kalau tidak ditangani, bisa terlambat. Guo, jangan takut. Ayah akan menghentikan pendarahanmu. Bagaimana ini? Kenapa tidak berhenti? Ayah, sakit sekali. Tenanglah, Gogo. Pisau ini beracun. Apakah kau pelakunya? Racunku ini di seluruh dunia, selain tabib sakti Li Yunjing, tidak ada yang bisa menawarnya. Kelihatannya kemampuanmu lumayan. Aku akan menyelamatkan putrimu. Kau tunduk padaku. Kalau tidak, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Tidak bisa. Hari ini kau harus berlutut dan kau tahu 3 kali kepadaku. Baru aku akan melupakan kejadian hari ini. Nanti, kau masih bisa menjadi anjing keluarga Shang. Ayo, pakai ini. Pakai dan aku akan memberimu penawarnya. Ayah, Gogo tidak mau ayah melakukan ini. Jangan takut, Gogo. Tidak akan terjadi apa-apa. Kalian pikir dengan ini, kalian bisa mengancamku? Ku bilang sekali lagi, aku tetap pada kata-kataku. 3 hari lagi, keluarga Shang pasti hancur. Qin Hao Tian, apa kau sudah gila? Tidak menginginkan nyawa putrimu lagi? Karena Li Yunjing bisa mengobatinya, tentu saja aku tidak membutuhkan penawarnya. Tidak mungkin, Li Yunjing hanya mematuhi Raja Mobei. Selain itu, tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan racun ini. Mungkinkah kau bisa memerintah Li Yunjing? Pergilah ke rumah sakit juga, aku akan mengatur dokter ke sana. Baik. Beritahu Li Yunjing, datanglah menemuiku dalam 1 jam. Dokter, cepat. Bagaimana bisa keluar darah sebanyak ini? Cepat cari dokter untuk membersihkan lukanya. Keluar. Dokter, tolong anak saya. Dokter, dia sekarat. Kau orang miskin, berani-beraninya datang ke sini untuk berobat. Kau dan anakmu sama-sama tidak berguna. Mati ya mati saja. Apa susahnya? Ku beritahu kau, rumah sakit ini didanai oleh suamiku. Kalau mau berobat, obati anakku dulu. Bu, sakit. Sebentar lagi akan baik-baik saja, nak. Kumohon, tolonglah, anakku benar-benar sekarat. Pergi. Orang rendahan mati ya sudah. Hidup juga cuma buang-buang oksigen. Dokter, anakku terluka dan perlu dibersihkan. Ikut aku. Tidak boleh. Obati anakku dulu. Kalau tidak, aku akan segera menyuruh suamiku memecatmu. Sedangkan kalian, tunggu saja di sini. Kalau tidak sempat menunggu, berarti anakmu memang pantas mati. Cari mati? Berani kau memukulku. Patahkan kakinya. Berisik sekali. Pak Shang, bagaimana Anda bisa ke sini? Aku datang untuk berobat. Perlukah aku memberitahumu? Siapa yang berani melukai Anda? Kalian berdua. Sampah, cepat pergi. Mas, sebaiknya pergi saja. Keluarga Shang ini tidak bisa diganggu. Jangan buang nyawamu di sini. Pergi. Cepat pergi. Tadinya aku ingin membiarkan kalian hidup lebih lama, tapi kalian malah terburu-buru mencari ajal. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Pak Shang. Kau bosan hidup? Qin Hao Tian. Kau tahu itu aku. Cepat pergi. Qin Hao Tian, kau masih berani bersikap sombong? Putrimu Sekar, tak akan lama lagi. Jangan lupa, racun putrimu hanya tabib Li dari keluarga Shang yang bisa mengobatinya. Atau sekarang merangkaklah di bawah selangkanganku, maka aku akan meminta kakakku untuk menyelamatkan putrimu. Qin Hao Tian, bukan kami yang mempersulitmu. Asal kau berlutut dan merangkak di bawah selangkangan kakakku, mungkin putrimu masih bisa diselamatkan. Merangkak. Kalau kau merangkak di bawah selangkanganku, putrimu akan selamat. Merangkak. Qin Hao Tian, cepatlah merangkak. Apa kau mau melihat Guo mati? Anak muda, demi putrimu, merangkak di bawah selangkangan seseorang bukan masalah besar kan? Betul. Merangkak juga tidak akan kehilangan apa-apa. Cepat merangkak. Merangkaklah. Cepat merangkak. Kakakku telah mengundang tabib terbaik
untuk kakak keduaku. Jika kau merangkak, dan jika dia senang, mungkin dia akan memeriksa semua orang di rumah sakit ini. Tabib? Tabib yang mana? Mungkin Li Yunjing. Maksudmu, tabib terbaik Li Yunjing? Anak muda, cepatlah berlutut. Jika tabib Li ini datang, tidak hanya anakmu yang akan sembuh, putriku juga akan disembuhkan. Li Yunjing, jika aku ingin dia mengobati, itu hanya perlu satu panggilan telepon saja. Apa kau masih manusia? Kau tidak mau menyelamatkan anakmu? Aku masih ingin menyelamatkan putriku. Cepatlah merangkak. Qin Hao Tian, dengar itu, semua orang menunggumu. Jika tidak merangkak, putrimu akan mati. Bagaimana bisa ada ayah yang begitu tidak berperasaan, putrinya sendiri sedang seperti ini, hal sesederhana ini, dia tidak mau melakukannya? Gadis ini sungguh kasihan, memiliki ayah yang sial seperti itu. Reza, apa harga diri begitu penting? Sudah kubilang, Pino akan menyelamatkan putriku. Aku tidak perlu minta maaf. Reza, kau benar-benar mengecewakanku. Pak Xiang, jika dia tidak mau, aku yang akan melakukannya. Kumohon, selamatkan Sekar. Jangan memintanya. Guo tidak akan mati. 1 menit. Hanya 1 menit. Li Yunjing akan segera tiba untuk memeriksa Guo. Sandiwara yang bagus, kau ini apa? Berani memerintah Tabib Li. Jika dia benar-benar bisa memerintah tabib Li, aku akan berlutut untuknya. Qin Hao Tian, jika kau tidak mau meminta maaf, sudahlah, kenapa kau menghentikanku? Kau mau Guo mati? Percayalah padaku. 1 menit. Hanya 1 menit, oke? Kasihan anak itu memiliki ayah seperti itu. Siapa di antara kalian? Keluarga dari Guo kecil. Guo sedang sekarat. Qin Hao Tian, Guo hampir mati, jangan halangi aku. Apa kau laki-laki? Pak Xiang, tentang menikah denganmu, aku setuju. Kumohon, selamatkan Guo. Bangun. Baiklah, Salju, demi dirimu, aku bisa menyelamatkan Guo. Aku akan menghubungi Tabib Li. Tabib Li telah tiba. Apa? Tabib itu benar-benar datang secepat ini? Tabib Li ini pasti diundang oleh keluarga Xiang. Sekarang lihat anak ini, masih bisa berlaga. Qin Hao Tian, Tabib Li sudah datang. Sekarang kau mohon ampun padaku, masih sempat. Tabib Li, saya dari keluarga Xiang. Bawahan Li Yunjing menghormati Tuan Qin Hao Tian. Apa? Dr. Li, apa yang Anda lakukan? Dia hanya seorang pengemis bau. Benar Dr. Li, kamilah orang kepercayaan Raja Mobe. Kami adalah keluarga Xiang. Keluarga Xiang itu tidak ada apa-apanya. Dasar orang-orang yang tidak tahu diri. Apakah kalian tahu siapa Tuan ini? Sudahlah Li Yunjing. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan putriku. Baik Tuan. Saya tidak ingin putri saya mengalami hal buruk apapun. Kalau sembuh, akan kuberi hadiah besar. Tenang saja Tuan. Terima kasih Tuan. Dr. Li. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Xiang Baichuan, apakah kamu masih ingat perkataanku bahwa keluarga Xiang pasti akan hancur? Aku mengerti. Qin Hao Tian, kamu pasti menipu Dr. Li kan? Hadiah besar apa? Apa kamu pikir kamu Raja Mobei? Kamu boleh tidak percaya, semua ini akan terungkap besok. Baik, aku ingin lihat bagaimana caramu menghancurkan keluarga Xiang besok. Ayo pergi Xiao Yun. Tuan, putri Anda sudah melewati masa kritis. Kapan Guo bisa bangun? Yang mulia Raja Mobei, tenang saja, sore ini Guo kecil akan pulih seperti sedia kala. Baguslah. Oh ya, bagaimana dengan Raja Mobei yang baru itu? Tuan, saat itu, setelah Anda menghilang, Kekaisaran Tianchao kacau balau, terjadi kekacauan di mana-mana, kami tidak berdaya. Dan Tuan, Raja Mobei yang baru ini, Anda juga mengenalnya. Siapa? Dia adalah Dewi Perang Tianchao, Jenderal Hong Luan. Ternyata dia. Baiklah, aku mengerti. Kau boleh pergi. Baik. Qin Hao Tian, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tanyakan saja. 3 tahun yang lalu, apakah kau pernah pergi ke Hotel Yunhai? Ya. Lalu apakah pernah ke kamar nomor 308? Ya. Jadi, malam itu, seorang wanita masuk ke dalam. Apakah kau tahu apa yang terjadi? Kau sudah tahu semuanya? Benar memang kau, orang munafik sepertimu, menjadi ayah Guo. Kalau begitu, aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa? Kau sudah menyinggung keluarga Xiang. Keluarga Xiang tidak akan melepaskan keluarga Xian kami. Aku akan membawa Guo pergi. Aku tidak bisa membiarkan Guo dibunuh olehmu.
Aku akan membawa pergi bunga. Aku tidak bisa membiarkan bunga celaka olehmu. Jangan khawatir, besok aku akan baik-baik saja. Bunga juga akan baik-baik saja. Kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu benar-benar... Bu, jangan marah. Ayah akan melindungi kita. Bunga, dia tidak bisa melindungi kita. Jangan sampai kamu ditipu olehnya. Kita bicarakan ini nanti. Aku akan menemui dokter. Bunga, bagaimana keadaan Bunga? Bu, bagaimana ibu bisa ada di sini? Jawab aku, bagaimana keadaan Bunga? Tidak apa-apa. Ibu tenang saja. Bunga baik-baik saja. Tidak kusangka, keluarga Shen begitu peduli pada Bunga. Gadis sialan, ternyata belum mati. Percuma saja aku senang. Kukira akhirnya kita terbebas darinya. Karena anak haram ini, keluarga kita, kehilangan begitu banyak kesempatan untuk naik derajat. Bu, Kak Li Yunjing sudah lama tidak suka pada anak haram ini. Tenang saja, Bu. Hari ini aku akan menghabisinya. Hari ini aku akan menghabisinya. Pengemis bau dari mana ini? Berani ikut campur urusan keluarga Shen? Bagaimana? Mau apa-apain anakku? Sebagai ayahnya, mana mungkin aku diam saja? Jadi kau ayah dari anak haram ini. Berani-beraninya kau mencemari putriku. Aku tadinya berharap kau orang penting. Tak disangka, ternyata cuma pengemis. Oh, jadi kau. Nah, ambil uang ini dan pergi sana. Kau berani memukulku? Aku ini tuan muda keluarga Shen. Menyentuh putriku? Karena Shen, Yexue, aku tidak membunuhmu saja sudah untung. Qin Haotian. Yexue, lihat. Ini ayah kandung Shen, Guo, ayah dan anak ini. Tidak ada yang baik. Bu, ngapain masih banyak bicara dengannya? Tuan Xiang bilang, asal kakakku besok menikah sesuai rencana, kita akan dapat dana 2 triliun rupiah. Ikut aku. Ibu jangan pergi. Aku bilang, kau tidak bisa membawa Yexue. Kak, jangan lupa, keluarga kita masih punya utang miliaran rupiah. Hari ini kau harus ikut aku untuk mempersiapkan pernikahan dengan Tuan Xiang. Dasar, bagaimana aku bisa membesarkan anak durhaka sepertimu? Lihat semua, putriku ini mau kabur dengan gelandangan. Dia tidak membantu ibunya sendiri, malah membantu orang asing. Dosa apa yang telah kulakukan, putriku ini? Bahkan melahirkan anak haram dengan gelandangan. Tak disangka, gadis kecil ini terlihat sangat manis, ternyata anak haram. Pria itu terlihat baik, tak disangka gelandangan. Pasti ada sesuatu di sini. Rekam. Besok jadi berita utama. Guo bukan anak haram, ayah juga bukan gelandangan. Cukup. Aku ikut dengan kalian. Talju. Guo sekarang sangat membutuhkan ibunya. Kau tidak boleh pergi. Bukankah itu hanya gosip? Aku bisa mengatasinya. Haotian, sudah cukup. Aku tahu kau sangat jago berkelahi. Kau bisa menutup mulut satu orang, tapi bisakah kau menutup mulut semua orang? Aku tidak peduli. Lalu bagaimana dengan Guo? Guo juga putrimu. Jika kau benar-benar menyayanginya, sebelum keluarga Xiang datang, kau cepat lari. Lari? Menyinggung keluarga Xiang. Bisakah lari? Bubar semua. Ayah, apa Guo tidak punya ibu lagi? Guo, ibu pergi juga untuk melindungimu. Tapi jangan khawatir, besok aku akan mengumumkan ke seluruh dunia. Guo bukan anak haram, aku juga akan di depan semua orang merebut kembali ibu. Oke? Guo percaya ayah. Nanti setelah bertemu Tuan Muda Xiang, tunjukkan sikap yang baik. Jangan cemberut, dengar tidak? Tadi Jinghai bisa memiliki Pak Xiang, orang yang luar biasa, sungguh merupakan keberuntungan bagi Jinghai. Makanya Raja Mobe memang punya selera yang bagus. Kedua Pak Xiang baik dari segi kemampuan maupun kepribadian, sangatlah unggul. Para hadirin, hari ini bukan hanya hari penganugerahan Raja Mobei, tetapi juga hari pernikahan saya dan Nona Shen. Hari ini kita akan melaksanakan pernikahan dengan restu dari Raja Mobei. Semoga pernikahan ini diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Pak Xiang dan Nona Shen sungguh pasangan yang serasi, jodoh yang ditakdirkan Tuhan. Seluruh Jinghai, selain Pak Xiang, tidak ada orang lain yang pantas untuk Nona Shen. Dan saya umumkan di sini,
Putri Yesye adalah putri kandung saya. Saya akan mengirim Guo untuk belajar di luar negeri. Yesye, Guo akan mendapatkan pendidikan terbaik di luar negeri. Apakah kau senang? Xiang Baichuan, kau. Yesye, saya sarankan kau pikirkan baik-baik. Jika kau berani mengatakan tidak, saya jamin seluruh keluarga Shen, termasuk anak nakal itu, akan lenyap. Berikan padaku. Sue ini perjanjian studi di luar negeri. Jangan khawatir, saya akan selalu menganggap Guo sebagai putri kandung saya sendiri. Astaga, Pak Xiang benar-benar teladan pria sejati. Meskipun bukan anak kandungnya sendiri, dia bisa merawatnya dengan sangat baik. Benar, pria sebaik ini sudah langka. Tanda tangani. Tidak bisa ditandatangani. Siapa yang membiarkan anak sialan ini masuk? Keluar, di hari yang bahagia ini, malah masuk 2 pengemis? Sial. Kakak, jika keluarga Shen kita tidak ada Tuan Shang, kita sudah lama hancur. Apa yang masih kau ragukan? Cepat tanda tangani. Mama, Dasar anak pembawa sial, apa kau tidak mengerti? Mama sedang melakukan hal yang penting. Jika keluarga Shen hancur, kau anak sialan ini akan hidup melarat. Kau terus-menerus menyebutnya anak sialan. Apa kau benar-benar mengabaikanku? Dasar pengemis bau, nafasmu tidak sedap. Lalu bagaimana jika kau di sini? Bahkan jika engkau mati di luar sana, tidak akan ada orang yang mengurus jenazahmu. Mama, apa Mama tidak menginginkan Guo lagi? Shen Yexue, pikirkan baik-baik. Jika bisnis keluarga Shen kalian, jika tidak ada bantuanku, kalian semua akan bangkrut. Saat itu tiba, kalian semua akan dipenjara. Lagi pula, pengawal Raja Mobei ada di sini. Selama aku memberi perintah, anak sialan itu dan pengemis ini tidak ada satupun yang bisa lari. Mama, bawa Guo pulang. Ya, Mama tidak akan meninggalkan Guo, kan? Benar, aku memang tidak menginginkanmu lagi. Pergi. Pergi dari sini bersama pria ini. Guo hati, carilah tempat untuk beristirahat. Biarkan ayah membujuk ibu. Oke? Shen Yexue, apa kau menjadi seorang ibu seperti ini? Bagaimana aku menjadi seorang ibu? Apa hubungannya denganmu? Kau tahu betapa sulitnya aku membuat keputusan ini. Kau tahu berapa banyak tekanan yang aku tanggung. Kau tidak mengerti apa-apa? Kau tidak akan membantuku sama sekali. Bukankah itu hanya kekuasaan? Jika kau membutuhkannya, aku bisa memberimu kekuasaan terbesar di dunia. Bisa membuat keluarga Shen menjadi keluarga nomor 1 di dunia hanya dengan sepatah kata dariku. Qin Hao Tian, aku benar-benar mohon padamu, kumohon berhentilah menyombongkan diri jika kau benar-benar mampu. Mengapa kau dulu tidak menemukanku? Jika kau benar-benar mampu, ketika keluarga Shen memasang pengumuman untuk mencari ayah Guo hati dulu, mengapa kau tidak muncul? Dulu putri keluarga Shen hamil mencari ayah kandung anaknya. Hal itu diketahui seluruh kota. Anak ini tidak muncul saat itu. Mungkin dia takut. Pakaian anak miskin ini seperti pengemis. Jika aku jadi dia, aku juga tidak akan berani. Baiklah. Terakhir kali kau kabur, tak disangka kau berani datang lagi. Ku beritahu kau, kali ini bukan hanya Shen Yexue yang tidak bisa pergi, kau juga tidak bisa pergi. Tangkap dia. Ternyata itu pengawal Raja Mobei, pengawal Xuan Yi. Aku dengar pengawal Xuan Yi, semuanya berada di tingkat master. Jarak mereka dengan tingkat Grandmaster hanya selangkah lagi. Pengawal, buang sampah ini ke laut untuk makanan ikan. Seperti belalang sembah menghadang kereta kuda. Apa? Bagaimana mungkin? Jadi, apa trikmu yang lain? Yay, ayah hebat. Bocah sialan, ini adalah tahta Raja Mobei. Turun sekarang juga. Berani-beraninya dia berdiri di tahta Raja Mobei. Keluarga Shen benar-benar ingin mati. Jika Raja Mobei marah, keluarga Shang mungkin akan terkena imbasnya. Shen Yexue, apakah putrimu ingin menghancurkan keluarga Shang? Dasar gadis sialan, turun sekarang juga. Berhenti. Kenapa? Ini hanya sebuah kursi. Jika Raja Mobei bisa duduk di atasnya, putriku, Qin Hao Tian, tidak boleh duduk. Putri Shang, dasar, kau, Putri Shang, penting apa? Iya, anak haram hasil pengemis terlahir juga jadi perempuan jahat. Ayah, gadis, tidak mau duduk di sini. Gadis, sayang, tubuhmu belum pulih benar, duduklah dengan tenang.
kulihat siapa yang berani menyuruhmu turun. Dasar gadis sialan. Cepat turun. Kau mau membuat nenekmu ini mati, ha? Nenek, orang tua sok tahu, kau pantas disebut nenek gadis. Kau, orang luar, berhak apa bicara? Xiang, Tuan Utara sebentar lagi datang. Kau hari ini cari mati di sini. Aku ingin lihat bagaimana kau akan membahayakan keluarga Senja. Xiang, sudah cukup membuat onar? Aku membuat onar, tubuh gadis tidak nyaman, kau bukannya tidak tahu. Xiang, kau keterlaluan. Gadis, cepat turun. Rembulan. Beraninya kau membiarkan anak haram ini duduk di kursi Tuan Utara? Keluarga Senja ingin mati, ya? Pak Shen, ini bukan urusan keluarga Shen. Semua karena dia, salahkan dia. Yang kulihat adalah orang-orang dari keluarga Shen. Orang-orangku, siap. Tangkap semua orang dari keluarga Shen. Jenderal Xiang, ini tidak ada hubungannya dengan Guoguo. Tolong, bebaskan Guoguo. Membebaskan anak haram ini, kubilang padamu, Yeksue. Aku tidak hanya akan menangkap anak haram ini, tetapi siapapun yang berani duduk di tahta Raja Mobei, mati. Jenderal Xiang, demi pernikahan yang akan datang antara aku dan adikmu, aku mohon bebaskan Guoguo. Yeksue, apa kau tidak mengerti situasi saat ini? Bahkan jika kita membunuh anak haram ini hari ini, kau tetap harus menikah denganku. Yeksue, cepat bangun. Hari ini kau adalah pengantin wanita keluarga Xiang. Jangan menangis. Ibu. Guoguo, jangan takut. Yeksue, kau benar-benar harus melindungi anak sialan ini. Tuan Xiang, jika Anda bersikeras untuk membunuh Guoguo, maka langkahi dulu mayatku. Baik, baik. Karena keluargamu ingin mati, akan kupenuhi. Dalam 3 menit, aku ingin keluarga Shen lenyap dari Hai Cheng. Pak Bagus, jangan. Dasar anak pemboros. Apa katamu? Grup Sinta diserang, nilai pasarnya menguap 1 miliar. Grup Sinta, semua proyek dihentikan dan juga harus membayar ganti rugi. Apa? Properti di rumah disita semua? Dosa apa yang telah aku perbuat? Keluarga Sinta benar-benar hancur. Sinta, aku sudah bilang padamu, aku punya kemampuan untuk membuat keluargamu dalam sekejap hancur lebur. Sekarang serahkan kedua orang berdosa ini dan aku bisa memaafkanmu. Sebelumnya demi mereka, aku bisa berpura-pura denganmu. Tapi hari ini, jika kau ingin membunuh Guoguo, aku tidak akan pernah membiarkan. Bagus. Kau berani membangkang padaku demi 2 orang tak berguna ini. Aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Jika dia bunuh anak nakal ini, sekarang juga. Siapa yang berani menyentuh ibu dan anak ini? Hari ini, seluruh keluarga Sinta akan kulindungi. Kau sudah tamat? Kau ini apa? Berani-beraninya kau bilang kau sudah tamat? Qin Hao Tian, kau pikir karena beberapa hari lalu kau mengalahkan 2 pengawal kekaisaran, kau sudah hebat? Ku beritahu kau, aku adalah jenderal perang terkuat Raja Gurun Utara. Kekuatanku setara dengan Grandmaster. Beberapa orang di sampingku adalah pengawal pribadi Raja Gurun Utara. Hari ini, kau pasti mati. Anak durhaka, kau masih berdiri di situ dengan sampah ini? Turun sekarang. Hanya dengan menyerahkan anak haram ini, keluarga Shen kita baru punya kesempatan untuk hidup. Qin Hao Tian, semoga kali ini aku bertaruh pada orang yang tepat. Ibu, kali ini aku memilihnya. Kau. Hong Luan, aku pernah bilang selama kau memilih untuk percaya padaku, aku akan memberimu kehidupan yang sejahtera. Hari ini kau memilihku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mulai sekarang, lindungi semua aset keluarga Shen dan juga hancurkan semua bisnis keluarga Xiang. Kau hanya membantu Rama Arjun. Sedikit saja, kau tidak benar-benar berpikir. Rama Arjun akan mendengarkan perintahmu? Tuan, ada masalah besar. Ada apa? Kenapa kau panik begini? Tidak pantas. Tuan, keluarga Xiang kita memiliki 13 perusahaan dan semuanya tiba-tiba bangkrut. Selidiki ini untukku. Cari tahu siapa pelakunya. Baik. Apakah kau dalangnya? Aku seorang pengemis, bagaimana aku bisa menghancurkan keluarga Xiang? Aku mengerti, kau gigolo King Jun. Oh, begitu rupanya. Tak disangka King Jun demi gigolo sepertimu, berani-beraninya melawan Raja Mobei. Baiklah, hari ini aku akan mengurusmu dulu, lalu mengurus King Jun, dan meminta maaf kepada Raja Mobei. Kalian masih bengong di sini? Cepat tangkap dia. Tangkap penjahat ini. Tuan, bawahanmu tidak becus. Kalian semua tidak berguna. Sepertinya jenderal ini harus turun tangan sendiri. Qin Hao Tian,
Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Jenderal ini turun tangan sendiri, kau pasti mati. Aku ingin melihat kau yang disebut Grandmaster, nomor 1 di dunia. Apa sebenarnya kemampuanmu? Tuan, kami sekeluarga Sen setia kepada Anda. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Anak durhaka, cepat turun, bersujud dan minta maaf kepada Tuan. Ya. Dan sampah ini karena telah menyinggung Jenderal Xiang, kau harus mati. Matilah jauh-jauh, jangan libatkan keluarga Sen kami. Diam. Sen Yexue, jika kau memilih untuk kembali ke orang tuamu, aku tidak akan menghalangimu. Kalau begitu, kau dan Guo, lihatlah baik-baik. Hari ini adalah saatnya sang raja kembali. Ayah semangat. Aura yang sangat kuat. Qin Haotian, Raja Mobei akan segera tiba. Beraninya kau. Menyakiti putriku, menghina wanitaku, aku. Apa yang tidak ku berani? Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, Raja Mobei tidak akan melepaskanmu. Raja Mobei telah tiba. Habislah sudah kita. Dasar bocah, Raja Mobei sudah tiba. Kau berani sentuh aku lagi, coba saja. Karena dia sudah datang, untuk apa aku turun tangan? Keluarga Shen kami ini, dosa apa yang telah kami perbuat? Hingga putriku yang baik, dipermainkan oleh rendahan ini, dihancurkan dan melahirkan anak pembawa sial ini. Chen An, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Sampai sekarang kau masih melindunginya, kau ingin menghancurkan keluarga Shen kita? Bocah tengik, turun kau. Kalian sedang apa? Yang Mulia Raja Mobei, kami telah menangkap seseorang yang berani duduk di tahta Raja Mobei, lancang dan berniat memberontak. Menghina wibawa Raja Mobei, hukumnya mati. Bawa aku ke sana, aku ingin lihat siapa yang seberani itu. Baik, Yang Mulia. Siapa kau? Hong Luan, kursi ini, putriku tidak pantas duduk di sini. Menurutmu aku pantas? Qin Haotian, bagaimana kau bisa berbicara kepada Raja Mobei? Seperti itu, kau pikir kau siapa? Qin Haotian, kau dan keluarga Shen hari ini tidak ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Bukankah kau sangat jago berkelahi di depan Raja Mobei? Coba kau pukul aku lagi. Hong Luan, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Berani memanggil Raja Mobei dengan namanya. Langsung dosamu bertambah, kau cari mati. Hentikan. Benarkah itu kau? Raja Mobei, Anda kenal dia? Jangan sampai Anda salah orang. Benar, Raja Mobei. Dia hanyalah sampah yang menumpang di rumah kami. Bagaimana mungkin Anda bisa mengenal seorang pengemis? Diam semua. Haotian, kau tahu aku menunggumu kembali untuk menikah denganku. Sudah berapa lama? Raja Mobei, Anda tidak mungkin tertipu oleh anak ini kan? Anak ini selain sedikit pandai berkelahi, dia tidak berguna. Anda tidak mungkin tertipu oleh rayuannya, kan? Apalagi anak ini sudah punya anak dengan Shen Yexue. Anda adalah Raja Mobei yang terhormat. Jika Anda menyukai sampah ini, dikhawatirkan Anda akan dihina oleh semua orang. Ya, Raja Mobei, bagaimana mungkin menyukai pria beristri seperti ini? Jika hal ini tersebar, saya khawatir akan membuat Raja Mobei kehilangan muka. Apalagi anak ini berulang kali menghina kewibawaan Raja Mobei. Tidak membunuh anak ini sulit untuk meyakinkan orang banyak. Ya Raja, jika Anda benar-benar bersama sampah seperti ini, bagaimana semua orang akan memandang Anda? Raja, walaupun Qin Haotian memang pernah berlaku impulsif dengan saya, tetapi dia dan putri saya sama sekali tidak menghina. Yang Mulia Raja Mobei, mohon Raja menyelidiki. Tidak, anak ini duduk di kursi Raja Mobei itu merupakan penghinaan terhadap nama Raja Mobei. Tolong Raja Mobei hukum penjahat ini untuk memberi efek jera. Mohon Raja Mobei hukum penjahat ini. Dia duduk di sini, lalu kenapa hari ini bahkan jika dia ingin mengambil kembali identitasnya sebagai Raja Mobei, aku tidak akan keberatan. Apakah kalian tahu siapa dia? Dia adalah orang yang mengalahkan 6 jenderal perang. Raja Mobei, Qin Haotian. Apa? Dulu Raja Mobei sendirian menaklukkan 6 kerajaan termasyhur di seluruh dunia, melindungi Tianqiao selama 20 tahun. Katakan padaku, apakah dia pantas menduduki posisi ini? Katakan padaku,
pria seperti ini, apakah dia pantas mendapatkan cintaku, Hong Luan? Pantas. Tuan Qin dan Nona Hong, pasangan yang serasi, sangat cocok. Aduh, aku sudah lama melihat Tuan Qin memiliki karisma yang luar biasa, benar-benar putra surga. Xiang Baichuan, apakah kau ingat apa yang kukatakan kepadamu kemarin? Aku bilang, hari ini keluarga Xiang pasti hancur. Nona Hong, keluarga Xiang kami telah bekerja untukmu selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Kerja keras? Keluarga Xiang kalian melakukan hal-hal di belakangku? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu? Hari ini Hao Tian berbicara, maka keluarga Xiang kalian tidak perlu dipertahankan lagi. Pengawal, seret semua orang Xiang ini keluar untukku. Ini tidak mungkin. Nona Hong, ampuni aku. Hao Tian, dengan penangananku seperti ini, apakah kau puas? Terima kasih atas kerja kerasmu. Semuanya, hari ini aku, Raja Mobei, Qin Hao Tian, kembali. Raja Mobei. Aduh, putriku, kau benar-benar membuat ibu bangga. Untuk keluarga Shen menemukan menantu yang kaya raya. Sekarang keluarga Shen kita bisa menjadi kaya raya. Kalau begitu, bukankah aku bisa berkuasa di Jingcheng? Hahaha, bukan hanya berkuasa, mulai hari ini, bahkan seluruh Tianchao tidak ada yang berani menyinggung kita. Kalian sudah cukup. Dulu kalian memandang rendah dirinya, sekarang kalian pikir aku masih pantas untuknya? Kak, ini tidak sulit. Kau tidur lagi dengannya, bukankah sudah selesai? Hei, Kak. Aduh, lihat putri ini tidak tahu mirip siapa. Hong Luan, tolong jaga di sini, aku keluar sebentar. Mama, Kau tidak menemani Hong Luan, kenapa kau ikut ke sini? Gue bilang ingin ikut dengan mama, jadi aku membawanya ke sini. Kau mau kemana? Kembali ke kantor. Baik, aku akan menemanimu. Pak Chen, Pak Yang, jika kalian menghentikan pasokan untuk grup Shen kami bisa kehilangan beberapa juta rupiah. Bukankah ini agak tidak pantas? Apa yang tidak pantas? Grup Shen kalian sekarang sudah seperti ini, cepat atau lambat akan runtuh. Kami sekarang mundur tepat waktu adalah langkah yang bijaksana. Kalian berdua tidak bisa bicara seperti itu. Malam ini, Shen Yexue kami akan menjadi bagian dari keluarga Xiang. Saat itu, grup Shen kami akan menjadi sangat sukses. Pak Chen, sepertinya memang begitu. Bagaimana kalau kita tunggu Shen Yexue menikah dengan Tuan Xiang? Baiklah, saya akan menunggu kalian sebentar lagi. Jika keluarga Shen kalian dan keluarga Xiang tidak menikah, maka kami dan keluarga Shen pasti akan menghentikan semua kerjasama. Maksudmu, perusahaan memiliki saham Guo? Dulu saat Guo tidak punya ayah, saya takut Guo akan diganggu, jadi saya sengaja menyimpan saham untuknya. Kalau tidak, mengapa saya begitu peduli dengan kelangsungan hidup keluarga Shen? Oh, kalian masuklah dulu. Halo, King Jun. Siapkan untukku kontrak senilai 100 miliar rupiah, segera kirimkan ke grup Shen. Karena putriku punya tabungan kecil, sebagai ayahnya, aku harus memenuhinya. Senayan, saya beritahu kamu, kalau hari ini keluarga Senayan tidak bisa bekerja sama dengan keluarga Sanjaya, bukan hanya ke depannya, seluruh kota Jakarta tidak akan ada lagi yang berani memasok barang untuk keluarga Senayan. Saya juga akan menagih semua hutang keluarga Senayan sekaligus. Pak Chandra, tenang saja. Hari ini Yasmin akan dinikahi keluarga Sanjaya. Pak Sanjaya sangat tulus pada Yasmin. Yasmin, kenapa kamu kembali? Bukankah kamu hari ini menikah dengan Pak Sanjaya? Mana Pak Sanjaya? Datang saja sudah, kamu malah membawa pengemis. Sial sekali. Saya sudah membatalkan pertunangan dengan Bagus. Apa? Keterlaluan. Berani-beraninya kamu membatalkan pertunangan dengan Pak Sanjaya? Pak Sanjaya mau denganmu? Itu keberuntunganmu. Saya perintahkan kamu segera kembali dan minta maaf pada Pak Sanjaya. Yasmin, kamu membatalkan pertunangan dengan Pak Sanjaya. Apa karena anak haram ini? Saya beritahu kamu, kalau kamu hari ini tidak menikah dengan Pak Sanjaya, saya akan langsung mengirimnya ke panti asuhan. Siapa yang berani mengirim putri saya ke panti asuhan? Bagus Yasmin, pantas saja kamu membatalkan pertunangan dengan Pak Sanjaya. Ternyata kamu menemukan pria lain. Aduh, Senayan, kamu juga lihat kan, Yasmin melarikan diri dari pernikahan. Jangan bilang keluarga Shen mengandalkan keluarga Xiang yang hebat ini. Saya lihat keluarga Shen sudah menyinggung keluarga Xiang. Kehancuran keluarga Xiang mungkin sudah dekat. Pak Yang, ayo kita pergi.
Shen Yaxue, lihat apa yang sudah kau lakukan. Kemarilah, tangkap Shen Yaxue untukku. Kirim dia kembali ke keluarga Shang. Senjaya. Kurasa tidak perlu keluarga Senjaya memilih untuk membatalkan pernikahan. Keluarga Shinta ditakdirkan untuk melawan keluarga Senjaya. Jadi, kurasa keluarga Senjaya kalian sebaiknya cepat batalkan kontrak dengan kami. Kalian juga jangan salahkan kami, tidak memberi kalian muka. Lagi pula ini kan Tuan Senjaya, pilihannya sendiri. Tanda tanganlah Tuan Senjaya. Kalian yakin? Ingin aku tanda tangan? Tidak. Tanda tangan juga bukan tidak mungkin. Jika kau bisa membujuk Tuan Shinta, maka kami akan melanjutkan kerjasama dengan keluarga Senjaya, juga bukan tidak mungkin. Membujuk Bagas? Keluarga Shinta sekarang sudah diambang kehancuran. Kalian masih saja menjilat untuk membujuk keluarga Shinta. Sekar, mereka ingin mengakhiri kerjasama, maka akhiri saja. Hanya saja mulai sekarang. Kalian tidak akan punya kesempatan lagi. Kau pikir kau siapa? Di sini mana ada hakmu untuk bicara? Masih bilang keluarga Shinta apa diambang kehancuran? Bercanda. Satu jari kaki keluarga Shinta lebih berharga dari hidupmu. Kau bicara omong kosong di sini? Keluarga Senjaya kami tidak akan memaafkanmu. Bagus. Senjaya. Tidak disangka keluarga Senjaya kalian berani sekali menyinggung keluarga Shinta. Hari ini, perjanjian pemutusan kerjasama ini, keluarga Senjaya kalian harus menandatanganinya untukku. Benar, harus tanda tangan. Pak, jangan marah. Salju, kalau kamu tidak segera kembali dan meminta maaf kepada Tuan Shang, aku akan menelepon ibumu sekarang dan menyuruh ibumu untuk membawamu ke sana. Ibu tidak akan menikah dengan orang jahat itu. Ibu hanya akan bersama ayah. Dasar anak nakal, siapa yang mengizinkanmu bicara? Keluarga kami semua tahu tentang pembatalan pernikahanku. Jika kau tidak percaya, kau bisa menelepon dan bertanya. Salju, tunggu saja. Aku akan membawamu kembali ke keluarga Shen. Halo kakak ipar, tolong datang dan urus putrimu. Dia benar-benar keterlaluan di sini. Apa? Dia membatalkan pertunangan? Kau setuju? Itu keluarga Shang, kau bodoh. Salju, aku tidak peduli bagaimana kau membohongi ibumu, kau tidak akan lolos dariku. Sekarang kembali, segera minta maaf kepada Tuan Shang. Pak Sentosa, Anda juga telah melihatnya. Karena keluarga Sentosa Anda sudah berselisih dengan keluarga Shang, mengapa tidak segera menandatangani perjanjian? Mulai sekarang, kami para pemasok tidak akan lagi bekerja sama dengan keluarga Sentosa Anda. Baik, Pak Chandra, itu yang Anda katakan. Mulai sekarang, keluarga Sentosa saya dan beberapa pemasok Anda tidak ada hubungannya. Salju, kau ingin membuatku marah sampai mati. Paman, keluarga Shang sudah benar-benar berakhir. Saya sudah bilang, jika Anda tidak percaya, Anda bisa menelepon dan bertanya. Salju, omong kosong apa yang kau bicarakan? Keluarga Shang di kota Hening adalah keluarga nomor 1 di seluruh kota Hening. Siapa yang bisa membuat keluarga Shang bangkrut dalam semalam? Kurasa lebih baik lupakan saja. Grup Sentosa di tanganmu, cepat atau lambat akan hancur. Lebih baik aku menjual sahamku lebih awal. Pak Sentosa, karena Anda ingin menjual saham, bagaimana kalau menjualnya kepadaku? Aduh, sampai memaksa paman dan bibi keluarga saya menjual saham ke pengemis. Sepertinya keluarga Seno benar-benar hancur. Hehehe, bocah. Bukan berarti aku meremehkanmu. Aku di Seno Group punya 20% saham. Nilai pasarnya 200 juta rupiah. Sekarang aku kasih 20 juta rupiah kepadamu. Apa kau mampu membelinya? Baik. Gesek kartu. Baik, tanda tangani. Hahaha, tidak menyangka sekarang masih ada orang bodoh seperti ini yang percaya Seno Group sahamnya berharga. Bocah, ku beritahu kau, Seno Group besok akan benar-benar hancur. Besok, kalau kau tidak berhutang, itu sudah yang terbaik. Pak Cipto, Pak Yanto, membuat kalian menertawakanku. Haha, Pak Seno berpandangan jauh. Mungkin tidak lama lagi Seno Laras akan menangis. Hahaha. Menyinggung keluarga Sung, besok anak durhaka ini dan anak haram ini pasti akan menjadi gelandangan. Aduh, tidak perlu menunggu besok. Kukira orang-orang keluarga Sung segera akan mencari masalah keluarga Seno. Hahaha, Pak Cipto benar. Untung aku menjual saham Seno Group lebih awal. Lihat, pembalasan keluarga Seno datang begitu cepat. Halo, apakah ini orang keluarga Sung? Baik, aku akan segera menyerahkan Seno Laras. Apa? Maksudmu keluarga Sung bangkrut? Ini bagaimana mungkin?
keluarga Xiang begitu besar. Lagi pula mereka adalah orang kepercayaan Raja Mobei. Berita ini palsu kan? Iya, Kian An, kita baru saja menandatangani kerjasama barang senilai miliaran rupiah dengan keluarga Xiang. Apakah berita ini dapat dipercaya? Ini langsung dikatakan oleh orang keluarga Xiang melalui telepon kepadaku. Apa? Ini gawat. Iya, bagaimana ini? Bagaimana? Kalian berdua sekarang ingin mempertimbangkan kembali kerjasama dengan keluarga Shenku? Ye Sue, hari ini aku akan memberitahumu. Bahkan jika keluarga Xiang benar-benar runtuh, lalu bagaimana? Modal keluarga Xianmu sudah lama hancur. Aku, bahkan jika suatu hari nanti aku menjadi pengemis jalanan, aku tidak akan bekerja sama dengan keluarga Xianmu. Betul, Tuan Shen. Anda sendiri dalam bahaya, masih ingin meminta kami untuk bekerja sama? Anda sebaiknya urus dirimu sendiri dulu. Aku bahkan curiga Anda hari ini tidak mendapatkan investasi dari keluarga Xiang. Dapatkah keluarga Shenmu bertahan hari ini? Yesue, aku ingat di kota Jinghai ada banyak pemuda kaya yang tertarik padamu. Begini saja, kamu segera menikah dengan mereka dan juga anak haram ini. Yesue, bawa anak haram ini pergi untukku. Cukup. Hari ini benar-benar membuka mata saya. Tidak kusangka di mata rendahan sepertimu, keluarga hanyalah alat untuk pernikahan. Aku sedang mendidik keluargaku sendiri. Apa urusannya denganmu? Apa urusannya denganku? Aku sekarang adalah salah satu pemegang saham grup Shen. Lalu kau dengan status apa? Berteriak padaku di sini? Sebuah grup yang hampir bangkrut, apa yang bisa dibanggakan? Aduh. Siapa yang bilang keluarga Shen akan segera bangkrut? Siapa yang bilang keluarga Shen akan bangkrut? Tuan Qing. Saya Qing Jun, membawa kontrak 100 miliar terlambat. Mohon maafkan saya Tuan Besar Raja Mobei. Kontrak 100 miliar? Raja Mobei? Tuan King, Anda serius? Kontrak 100 miliar ini, Anda ingin memberikannya kepada keluarga Shen? Tuan Qing, Raja Mobei, bukankah seharusnya Nyonya Hong Luan, apakah Anda salah orang? Sekelompok orang buta. Bagaimana? Apa kalian belum dengar? Mantan Raja Mobei telah kembali. Ini benar-benar nyata. Kami memberi hormat kepada Raja Mobei. Pergi. Tuan, tadi saya hanya sesaat bingung, makanya memutuskan kerjasama dengan keluarga Shen. Tetapi kami dan keluarga Shen telah bekerja sama selama bertahun-tahun, adalah rekan lama keluarga Shen. Mohon beri kami kesempatan. Tadi sudah diberikan kepada kalian sendiri yang tidak menginginkannya. Tadi kami hanya sesaat bingung. Ku bilang sekali lagi, pergi. Baik. Kami pergi. Suer, lihatlah aku sudah bekerja untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Paman, bukannya aku tidak memberikannya kepadamu, tapi sahammu tidak ada padaku. Bagaimana? Baru saja kau jual padaku dan kau ingin mengingkarinya, ya? Tidak berani. Raja Mobei, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Tidak masalah, aku juga ayah kandung Guo. Apa? Kau bilang Guo membuat masalah di sekolah? Orang tua murid, jangan marah dulu. Ini belum tentu bisa membuktikan bahwa cincin Anda dicuri oleh Shen Guo. Belum tentu. Anda juga tahu, Guru Lin, keluarga Shen ini hanyalah perusahaan yang hampir bangkrut dan Shen Guo tidak punya ayah sejak kecil, kurang didikan. Kalau sudah sangat miskin, bisa saja dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Lagi pula, putri saya sendiri yang memberitahu saya bahwa dia membawa cincin saya secara diam-diam ke sekolah dan Shen Guo adalah satu-satunya orang yang melihatnya. Kalau bukan dia yang mencuri, siapa lagi? Tuduhan yang sangat keterlaluan. Berani sekali menuduh putri saya. Oh, jadi kamu ayah dari anak haram ini. Pantas saja dia berani mencuri barang orang lain. Guo, saya tidak mencuri. Masih bilang tidak, dasar anak nakal. Putri saya sudah bilang, dia tidak mencuri. Berani menyentuhnya. Saya tidak akan tinggal diam. Kau masih mau memukulku, Pak Lin? Lihat keluarga ini. Kalian keluarga Shen seperti perampok. Sudah, Ibu, ada apa? Kita bicarakan baik-baik. Ini sekolah. Ibu membuat keributan terlalu besar. Tidak baik untuk anak-anak. Jika kau berani lagi tanpa bukti, sembarangan memfitnah putriku, aku akan merobek mulutmu. Kau sangat sombong. Ku bilang padamu, ini sekolah. Jangan kira kau punya dukungan tabib hebat lalu bisa semena-mena. Ibu, jangan dulu emosi. Ibu bilang Guo mencuri barang kalian. Masalah ini kita harus punya bukti. Bukti? Bukti apa yang kau inginkan? Putriku membawa cincin bernilai 10 juta ke sekolah. Guo adalah orang terakhir yang melihatnya. Kalau bukan dia yang mencuri, siapa lagi? Guo tidak mencuri. Masih berani membantah. Sekarang aku akan meminta Dewan Direksi untuk memecatmu. Kalian belum tahu kan? Sekolah ini baru saja dibeli oleh Hong Luan dan suamiku adalah kepala sekolah yang baru. Ibu, jangan terlalu membuat keributan.
Aku membuat keributan. Nyonya Shen, perusahaan kalian yang hampir bangkrut, apa hak kalian untuk mengatakan aku membuat keributan? Pak Lin, dengan statusku sebagai istri kepala sekolah yang baru, aku memerintahkanmu, segera keluarkan Guo. Pak Lin, Anda masih ragu apa? Orang tua ini jangan keterlaluan. Begini, sebutkan saja syaratnya. Putri saya hanya datang untuk sekolah, saya juga tidak ingin Anda memperbesar masalah ini. Apa yang bisa kau berikan padaku? Perusahaan keluarga Shen yang hampir bangkrut dan ku dengar keluarga Shang sekarang sedang kesulitan. Keluarga Shen kalian juga tidak akan bertahan lama. Cincinmu ini kelihatannya cukup berharga. Begini saja, berikan cincin ini padaku. Masalah Shen Guo tidak akan kukejar lagi. Anda yakin menginginkan cincin ini? Tentu saja. Ini disebut cincin giok naga Mobei. Ada di sini. Jika Anda ingin mengambilnya, silakan. Tapi aku khawatir kau punya nyawa untuk mengambilnya, tidak punya nyawa untuk memakainya. Hanya sebuah cincin, kau membuatnya terdengar begitu misterius. Menakuti siapa? Hari ini aku harus memakainya. Baiklah Bu, cincinnya sudah diganti. Sekarang kita bisa membawa Gugu pergi kan? Tunggu. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Kalian tidak benar-benar berpikir dengan mengganti cincin yang tidak terlalu berharga ini, masalah ini sudah selesai kan? Bu, apalagi yang Ibu inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku ingin kau dan putrimu meminta maaf kepadaku di depan seluruh siswa dan guru sekolah ini. Kalau tidak, tunggu saja sampai putrimu dikeluarkan. Aku peringatkan kau, jangan keterlaluan. Alasan aku mengganti cincinmu, karena aku tidak ingin memperbesar masalah ini dan mencemarkan nama baik putriku. Jika kau tetap bersikeras, aku tidak keberatan menghancurkan keluargamu. Wah, menghancurkan keluargaku? Aku sangat takut. Semua orang bisa menyombongkan diri, kan? Kuberikan waktu 3 detik untuk berpikir, kalian sekeluarga minta maaf kepadaku, atau tunggu saja sampai putrimu dikeluarkan. 3, 2, 1. Tunggu sebentar. Orang tua murid, kami baru saja melihat rekaman CCTV. Gogo tidak mencuri. Tidak mencuri. Bagaimana mungkin? Orang tua murid ini, kami baru saja memeriksa semua rekaman CCTV. Siswi Galuh seharian berada di kelas untuk belajar, sama sekali tidak punya waktu untuk mencuri. Putri saya sendiri yang bilang, Galuh yang mencuri cincin itu, rasa bohong. Oh, saya mengerti. Bulin, jangan-jangan ibu membantu keluarga ini untuk menipu saya. Saya beritahu kalian, kalian tidak bisa membohongi saya karena saya punya saksi. Silakan masuk, Nyonya Liu. Kau? Coba ceritakan. Apakah kamu melihat sendiri, Galuh mencuri cincin saya? Iya. Nyonya Liu, saya melihat sendiri. Galuh mencuri cincin Anda. Berapa banyak keluarga Liu memberimu untuk memutarbalikkan fakta dan memfitnah putriku? Fitnah? Putrimu perlu difitnah? Semua orang tahu, keluarga Shang kalian akan segera bangkrut. Ini sekolah bangsawan. Selain putrimu yang punya motif mencuri uang, siapa tuan dan nona muda di seluruh sekolah yang mau mencuri barang sepele seperti itu? Tak kusangka orang yang kuselamatkan dulu, ternyata orang yang tak tahu malu. Tapi tak apa, hari ini aku melihat wajah aslimu tidak terlambat. Kau bisa memecatku, kalau kau mau. Kau tahu suami Nyonya Liu, dia salah satu anggota dewan sekolah. Jangan bilang hanya sebuah cincin, bahkan cek 10 triliun rupiah jika diletakkan di depan putriku, Qin Hao Tian. Dia tidak akan meliriknya sedikit pun. Sombong sekali, masih saja menyombongkan diri. Tanpa dukungan keluarga Shang, keluarga Shen kalian masih bisa bertahan berapa lama? Aku curiga sekarang jika sebuah koin jatuh ke tanah, kalian juga harus membungkuk dan mencarinya. Bu Guru Lin, Anda harus percaya padaku. Aku benar-benar melihatnya. Dengan mata kepalaku sendiri, Shen Guo lah yang mencuri cincin itu. Ini apa? Bu Guru Lin, ku bilang, Shen Guo, dia harus meminta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan meminta satpam membawanya ke kantor polisi sekarang. Nyonya, aku akan memanggil satpam untuk menangkap bocah kecil ini. Pak Liu, sudah cukup. Meskipun benar, Gogo yang mencuri, berapapun yang kau minta akan kubayar. Memanggil satpam. Untuk masalah kecil anak ini, tidak perlu dibesar-besarkan. Di usia semuda ini, sudah tidak mau belajar yang baik. Nanti setelah besar, entah apa yang akan dilakukannya. Bu Shen, aku juga sedang membantumu mendidik anak. Kau, jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Bengong saja, cepat panggil satpam. Pak Liu, jangan khawatir, pencuri kecil ini tidak akan bisa lari. Gogo tidak mencuri. Ayah tentu tahu, Gogo bukan pencuri. Hanya takut ada orang maling. Teriak maling. Kau bilang siapa maling teriak maling? Ku bilang padamu, jangan membuat alasan di sini. Simpan kata-kata itu untuk satpam saja.
Ada apa ini? Di hadapan Nyonya Hongluan, ribut-ribut, sungguh tidak pantas. Kami memberi hormat kepada Dewi Perang dari Tiongkok. Bangunlah, ada apa di sini? Bangunlah, ada apa di sini? Begini, ada apa? Kalian ceritakan saja. Ada Nona Hongluan membela kalian. Tidak ada yang bisa berbuat semena-mena di sini. Nona Hongluan, sebenarnya tidak ada masalah besar. Hanya saja, kami menangkap seorang pencuri yang bejat moralnya. Dia tidak hanya mencuri barang orang lain, tapi juga tidak mengakuinya. Aku tidak mencuri. Di depan Nona Hongluan, kau masih berani menyangkal? Hati-hati, kau bisa dihukum mati. Ayah. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menghukum mati putriku. Kau berani memukulku. Suamiku, dia memukulku. Baiklah, kalian sekeluarga. Aku hanya menginginkan sebuah cincin pecah kalian. Aku tadinya berpikir kalian meminta maaf saja sudah cukup, tapi kau malah memukulku di depan. Nona Hongluan, hari ini, kalian sekeluarga tidak ada yang boleh lari. Iya, Nyonya Besar Hongluan. Apa yang dikatakan Nyonya Liu, semuanya benar. Shen Guoguo mencuri cincin Nyonya Liu. Nyonya Liu awalnya bilang, asal diganti dengan cincin murahan saja, masalah ini selesai. Tapi lihat mereka, malah main tangan. Tidak sepantasnya menindas orang seperti ini. Saya beritahu kalian, awalnya saya tidak ingin mempermasalahkan ini. Kalian mencuri cincin saya yang bernilai puluhan juta hanya diganti dengan barang murahan seperti ini. Tapi kalian tidak hanya tidak tahu berterima kasih, malah mempermalukan saya di depan umum. Masalah ini belum selesai. Iya, Nyonya Besar Hongluan, Nyonya Liu sangat baik hati. Mereka tidak tahu berterima kasih. Nyonya Besar Hongluan, istri saya ini, meskipun bicaranya agak kasar, tapi semua yang dikatakannya benar. Sekarang di sekolah ada keluarga besar. Yang berkelakuan buruk ini, saya khawatir jika tidak dikeluarkan, tidak akan cukup untuk menenangkan amarah publik. Nyonya Besar Hongluan sebenarnya bukan seperti itu. Diam, bagaimana Pak Lin di depan Nyonya Besar Hongluan, Anda masih mau membela pencuri kecil ini? Sudahlah, tidak perlu bicara lagi. Bagaimana sebenarnya masalah ini, saya sudah tahu. Tuan Putri Hongluan sangat jeli. Kalian bilang cincin ini tidak berharga. Kalian bilang keluarga Shen bangkrut, jadi mereka mengincar harta keluarga Liu. Mohon Tuan Putri Hongluan memeriksanya. Tahukah kalian cincin naga giok Mobei ini adalah cincin yang dikenakan oleh Raja Mobei? Dengan cincin ini bisa memerintah ribuan pasukan Mobei. Bahan pembuatannya saja sudah bernilai miliaran rupiah. Apa? Tuan Putri Hongluan, barang-barang Raja Mobei di pasaran banyak yang imitasi. Anda jangan-jangan salah lihat. Jadi menurutmu aku bahkan tidak mengenali cincin Raja Mobei? Tidak berani. Shen Guoguo, dasar kau, bahkan berani mencuri barang milik Raja Mobei. Beraninya kau. Singkirkan tangan kotormu, awas aku tidak akan bersikap baik padamu. Tidak bersikap baik, berani mengincar barang milik Raja Mobei. Kalian sekeluarga sudah tamat. Kalian orang-orang udik mungkin belum tahu, Raja Mobei sudah kembali. Aku tidak peduli barang ini kalian curi atau kalian temukan. Tunggu Tuan Putri Hongluan mengembalikan cincin ini kepada Raja Mobei. Keluarga Shen tidak akan ada yang lolos. Yang mulia Dewi Bulan Merah, saya wali kelas Bunga. Bunga biasanya di kelas berprestasi sangat baik, sama sekali bukan anak yang akan melakukan hal seperti ini. Pak Gurulin, Anda sampai sekarang masih membela keluarga pencuri ini? Keluarga Shen memberimu berapa banyak keuntungan? Setelah Yang Mulia Dewi Bulan Merah mengembalikan cincin itu kepada Raja Mobei, bersama Anda akan dihukum. Yang mulia Hongluan, apa yang saya katakan semuanya benar. Sebagai seorang guru, saya tidak akan pernah membiarkan murid saya difitnah seperti ini. Kalian semua berlutut. Dan kau juga berlutut. Kalian benar-benar membuatku menonton pertunjukan yang bagus. Namun, kalian memang benar. Cincin ini memang harus dikembalikan kepada Yang Mulia Mo Bewang. Guo, kemarilah. Pegang ini, kembalikan cincin ini kepada ayahmu. Lain kali, jika ada hal yang mengganggu, menyakitimu, katakan pada Bibi. Bibi akan membereskan mereka untukmu. Pergilah. Baiklah, sekarang aku sudah mengembalikan cincinnya kepada Yang Mulia Mo Bewang. Apalagi yang ingin kalian katakan? Ada apa? Sekarang masih ada orang yang menginginkan barangku? Hamba pantas mati, Yang Mulia Mo Bewang, saya tidak tahu. Anda datang sendiri. Tolong ampuni nyawa hamba. Yang Mulia, semuanya dia yang ingin menjebak Anda. Dasar tua bangka, ya, Yang Mulia, saya hanya tergoda sesaat. Kumohon ampuni nyawaku. Yang Mulia Mo Bewang, Anda tahu saya juga orang miskin. Semuanya dia, semua Liu Jie yang memaksaku melakukannya. Semuanya dia. Omong kosong apa kau?
Aku hanya bilang akan menambahkan bayaranmu, kau sendiri yang mau melakukannya, bukan begitu? Cukup. Mulai hari ini, Dewan Sekolah dicopot, keluarga Liu dihancurkan. Sedangkan kau akan dipenjara sebagai contoh bagi yang lain. Yang mulia Raja Mobei, ampuni saya. Ampun, Yang mulia. Untuk kepala sekolah yang baru, Guru Lin yang akan menjabat. Terima kasih Raja Mobei. Hong Luan, sampai di sini saja. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Yang mulia Raja Mobei dan saya tidak perlu terlalu sopan. Ngomong-ngomong, apakah kau hari ini benar-benar berencana tinggal di rumah keluarga Shen? Jarang ada kesempatan menemani putriku. Aku juga ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan guo-guo. Baiklah, jika ada yang dibutuhkan, hubungi aku kapan saja. Sepertinya hubunganmu dengan Hong Luan itu cukup baik ya. Ibu cemburu. Ayah, kau akan tamat. Dasar gadis kecil. Guo-guo, bantu ibu ambilkan handuk. Baiklah. Guo-guo, di mana kamar mandinya? Kamar mandi di sana. Ngomong-ngomong, ayah ibu bilang pemanas air di kamar mandi rusak. Dia menyuruhmu untuk memeriksanya. Benarkah? Guo-guo, apa handuknya sudah dibawa? Handuk apa? Bukankah kamu bilang pemanas airnya rusak? Hah? Siapa yang menyuruhmu masuk? Anak kecil ini berani-beraninya menipuku. Guo-guo, buka pintunya. Guo-guo tidak mau, kecuali ayah dan ibu memberi guo-guo adik laki-laki. Lihat apa? Cepat pikirkan cara mengatasinya. Guo-guo, tahukah kamu apa yang baru saja terjadi di kamar mandi? Guo-guo tahu, ibu ingin memberi guo-guo adik laki-laki, kan? Kamu. Kurasa, guo-guo juga demi kebaikan kita, bukan? Jin Haotian, kamu. Sudahlah. Aku bilang, bagaimanapun juga, besok kamu harus pergi ke sekolah, dengar tidak? Guo-guo mengerti. Akhirnya, mengantarkan si kecil ke sekolah. Kurasa punya anak perempuan itu cukup bagus. Apa? Guo-guo diculik orang. Ada apa? Guo-guo, Qin Haotian, putrimu sekarang ada di tanganku. Ayah, tolong aku. Jika kau ingin menyelamatkan putrimu, datanglah bersama Shen Yexue ke gedung mangkrak di selatan kota. Jangan, lepaskan guo-guo. Ayah, cepat selamatkan aku. 1 jam, aku hanya memberi kalian waktu 1 jam. Jika kalian tidak datang, Shen Guo-guo mati. Qin Haotian, aku tak menyangka kau benar-benar berani datang. Layak disebut Raja Mobei, berani sekali. Tapi aku ingin tahu apakah kau berani meminum anggur beracun ini untuk putrimu? Xiang Baichuan, apapun yang kau inginkan, katakan saja. Kau tidak perlu melakukan ini pada guo-guo, kan? Shen Yexue, tahukah kau karena putrimu, keluargaku bangkrut, dan banyak orang di penjara? Kau bilang tidak perlu. Tahukah kau berapa banyak orang dari keluargaku yang terbunuh? Aku dan kakakku berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Kau bilang tidak perlu? Itu karena kesalahan keluargamu sendiri. Aku tidak peduli. Qin Haotian, hari ini kau harus minum anggur beracun ini, atau putrimu mati. Tidak, aku tidak bisa minum. Tidak bisa minum? Itu artinya engkau biarkan putrimu mati. Hahaha. Ayah, ayah, ayah. Guo-guo. Reza, kau juga mengalami hari ini. Racun ini dulu ku minta dari seorang ahli.
Dalam 3 jam, kau pasti mati. Lepaskan putriku. Lepaskan putrimu, jangan mimpi. Begini, kau jilat sepatuku sampai bersih, aku bisa pertimbangkan untuk melepaskan putrimu. Baginda Raja, bukankah kau hebat? Tidak kusangka, Baginda Raja yang agung juga mengalami hari ini. Cepat jilat sol sepatu kakakku sampai bersih. Video kau menjilat sepatu kakak akan kusebarkan ke internet biar seluruh dunia melihat siapa Raja Mobei kita ini. Hahaha, ayo jilat. Jilat. Kalau tidak kau jilat, anak haram Shen Guoguo ini akan mati. Papa, Aku bilang jilat. Bagaimana mungkin? Kau pikir racun seperti ini bisa meracuniku? Tidak, ini tidak mungkin. Dulu, Dewa Perang 6 Negara memberiku racun yang jauh lebih kuat dari ini. Katakan di mana Guoguo. Kalau tidak, mati. Reza, jangan mimpi. Meskipun kau menangkapku, lalu bagaimana? Hari ini kau dan istrimu harus mati. Gak, bunuh dia. Bagas, bagaimana bisa begini? Gak, cepat bunuh mereka untukku, cepat. Ilmu Rangsue, kau benar-benar membakar 50 tahun umurmu untuk meningkatkan kekuatan. Lalu bagaimana? Asal bisa membunuhmu, aku bahkan rela mengorbankan seluruh umurku pun tak masalah. Meskipun kau Raja Mobei, hari ini kau juga harus mati di sini. Membakar 50 tahun umur, lalu bagaimana? Meskipun kau membakar 50 tahun lagi, kau tetap bukan lawan raja ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau begitu kuat? Padahal aku sudah menjadi pendekar terhebat di kota Jinghai. Berisik. Mas. Yun, cepatlah. jangan lepaskan aku. Gua. Kalian semua harus mati. Mas, jangan bunuh aku. Hukum, kita tidak boleh menyerah pada kejahatan. Tangkap mereka semua. Tuan Kin, kondisi istri dan anak Anda tidak terlalu baik. Anda mungkin harus mempersiapkan diri secara mental. Dokter, tidak adakah cara lain? Kecuali jika Li Yunjing, tabib Li ada di sini. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin. Anda sebagai suami juga, bagaimana bisa membiarkan istri dan anak Anda jatuh dari tempat setinggi itu? Li Yunjing bisa menyembuhkannya. Syukurlah. Tabib Li adalah tabib terbaik di bawah Raja Mobei. Bagaimana mungkin orang biasa seperti kita bisa memintanya datang? Lebih baik Anda menyerah saja. Jangan bermimpi lagi. Li Yunjing, ku beri kau waktu 10 menit, segera datang ke rumah sakit. Kau pikir tabib Li itu siapa? Kau bisa memanggilnya dengan satu panggilan telepon? Jangan bilang kau menjadi gila karena terlalu sedih. 3 menit lagi. Benar-benar tidak ada harapan. Benar-benar tidak tertolong. Hamba Li Yunjing menghadap Yang Mulia Raja Mobei. Ternyata benar tabib Li. Hamba tidak tahu Anda adalah Raja Mobei. Mohon ampun Yang Mulia. Sudahlah, cepat obati istri dan anakku. Yang Mulia Raja Mobei, luka Nyonya dan Nona masih bisa disembuhkan. Apa sudah seperti ini masih bisa disembuhkan? Benar-benar tabib Li. Kalau bisa disembuhkan, kenapa belum diobati? Meskipun Nyonya dan Nona masih bisa diselamatkan, namun kekurangan satu bahan obat. Bahan obat apa? Benda ini bernama Shang Yunyan, tapi sudah lama hilang dari dunia. Hamba dengar terakhir kali muncul ada di keluarga Li, kota Jinghai. Keluarga Li? Keluarga Li Gang?
Baik, aku akan pergi sendiri. Dengar beberapa waktu lalu, wanita jahat dari keluarga Shen itu, Tuan Xiang menikah, sekarang aku tidak tahu. Bagaimana kabarnya? Perempuan Shen Yaxue itu cukup cantik juga. Kukira sekarang Tuan Muda Xiang sedang menikmati kebahagiaan poligami. Haha, sayangnya, ayahku sedang dalam perjalanan bisnis dan aku harus menjaga rumah. Kalau tidak, aku benar-benar ingin melihat Shen Guoguo dan pengemis sialan itu. Sudah mati atau belum? Tidak apa-apa jika tidak melihatnya. Kukira dua pengemis besar dan kecil itu sudah diusir dari keluarga Xiang. Sekarang mungkin mereka sedang mengemis di suatu tempat. Hahaha. Berani sekali. Siapa yang berani mengganggu keluarga Li kita? Cari untukku, siapapun yang menemukan Xiang Yunyan akan diberi hadiah besar. Pengemis sialan, kau berani sekali. Berani-beraninya kau membawa orang untuk membuat masalah di keluarga Li kita. Pengemis sialan, kau pikir dengan berpakaian seperti manusia dan membawa dua aktor, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Suruh kedua orang itu berhenti. Katakan padaku di mana Xiang Yunyan, 10 juta ini semua milikmu. 10 juta hanya dengan kartu plastik ini, kau pikir bisa membodohiku? Kau pikir bisa membodohi siapa? Bawa orang-orangmu dan pergi dari sini. Ini keluarga Li. Keluarga Li adalah keluarga seni bela diri terbesar kedua setelah keluarga Xiang. Bocah ingusan. Ku beritahu kau, jika hari ini kau tidak mau pergi, maka jangan pergi. Sudah kubilang, aku datang ke keluarga Li hanya untuk meminjam sesuatu. Setelah mendapatkannya, kami akan segera pergi. Mau pinjam sesuatu? Boleh saja, tapi aku juga bisa memilih untuk tidak memberikannya padamu. Aku tidak peduli apakah itu untuk menyelamatkan nyawa. Hari ini, di keluarga Li kami, sebutir debu pun tidak akan kau bawa pergi. Benar, apapun urusanmu, apa hubungannya dengan kami? Coba aku tebak, yang ingin kau pinjam, mungkin ramuan obat. Jadi, anak haram Sinta akan mati ya? Hahaha. Katakan di mana barangnya, kesabaranku ada batasnya. Qin Haotian, beraninya kau menyusup ke keluarga Li dan memukul orang-orangku. Lancang sekali, pengawal. Siapa yang berani tidak sopan pada Tuan? Siapa yang menyuruh kalian kembali? Terus cari. Hari ini meskipun menggali bumi sedalam 3 kaki, kalian harus menemukannya untukku. Bengong saja, cepat lakukan. Aku bilang, aku tidak ingin melakukannya. Aku hanya ingin membeli sesuatu. Katakan padaku di mana Gunung Yanyun. Aku bisa memberimu. Keluarga Li, kekayaan yang melimpah. Kekayaan yang melimpah? Qin Haotian, apakah kau sudah gila? Kau berani menerobos masuk ke keluarga Li dan juga memukul orangku. Kalau berani, bunuh saja kami. Ku beritahu kau, akibat membunuh kami adalah keluarga Xiang tidak akan melepaskanmu, karena yang berdiri di belakang kami adalah keluarga Xiang. Benar, Qin Haotian, kau berani memukul Tuan Muda Li. Ku beritahu kau, kau tamat. Aku akan segera memberitahu orang-orang keluarga Xiang untuk menghabisimu. Tidak perlu berkelahi, keluarga Xiang sudah kuhancurkan. Apa? Keluarga Xiang kau hancurkan, kau bahkan tidak bisa berbohong dengan baik. Jika kau bisa menghancurkan keluarga Xiang, jangan katakan datang ke sini untuk membeli Gunung Yanyun. Aku bahkan akan memberikan keluarga Li kepadamu. Keluarga Xiang dihancurkan. Halo? Apa? Polisi? Menggerebek keluarga Xiang? Keluarga Xiang digeledah. Tuan Raja Mobe, barang yang Anda minta sudah ditemukan. Liming, aku ingat apa yang kau katakan tadi. Tapi aku tidak menginginkan. Keluarga Li, aku akan membawa Xiang Yunyan ini. Kita pergi. Berani sekali. Aku ingin lihat siapa yang berani merampok keluarga Li kita. Bocah ingusan itulah tidak hanya memukul orang-orang kita, tetapi juga mencuri Xiang Yunyan. Tak disangka kau lagi, bocah. Kau pikir dengan perlindungan King Jun, kau bisa berbuat seenaknya di keluarga Li kita? Kurang ajar, biar ku beritahu. Aku mendapat kabar, Tuan Raja Mobe akan segera kembali. King Jun tidak akan bisa melindungimu lagi. Berani sekali. Kepala keluarga Li, buka matamu lebar-lebar, lihat orang di hadapanmu, siapa dia sebenarnya. Aku tidak peduli siapa dia, berani mengusik anakku. Hari ini dia harus mati. Cukup, menyelamatkan Guoguo lebih penting, karena kau tahu tentang kembalinya Raja Mobe. Apa kau mengenali ini? Ayah masih bengong saja? Ayo, cepat habisi dia. Kalau tidak bisa, kita aktifkan formasi pelindung keluarga Li. Setelah aku mengaktifkan formasi itu, membereskannya sangat mudah. Diam.
Hamba Ligang tidak tahu Yang Mulia datang. Mohon maaf atas penyambutan yang kurang baik. Kau tahu siapa aku saja sudah cukup. Aku tidak punya waktu untuk meladeni kalian. Pergilah. Baik, Yang Mulia. Ligang, aku tidak akan mengambil barangmu dengan cuma-cuma. Tenang saja. Terima kasih, Yang Mulia. Ayah, kenapa ayah berlutut padanya? Dia hanya seorang pengemis busuk yang merangkak keluar dari tempat sampah. Ayah berlutut padanya, apakah dia pantas menerimanya? Diam. Bagaimana aku bisa memiliki anak durhaka sepertimu? Tahukah kau, orang yang kau sebut sampah itu sebenarnya betapa mulianya dia? Ayah, kau pikun ya. Anak itu baru saja masuk, tidak hanya memukul orangku, tapi juga bilang ingin membeli barang-barang kita. Lihat, dia memberiku sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, semacam kartu. Kartu ini pasti diambil dari salon kecantikan. Ini kartu Dewa Kemuliaan. Apa? Kartu bintang tertinggi? Ya, kartu ini hanya 10 yang diterbitkan di seluruh dunia. Kartu ini bahkan bisa sekaligus menarik 1000 triliun? 1000 triliun? Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Jangan-jangan mereka membohongimu? Ngomong-ngomong, ayah, bukankah kau tadi bilang dia orang penting? Siapa dia sebenarnya? Dia tidak akan macam-macam dengan keluarga Li kita, kan? Kau harus berdoa agar dia tidak menyalahkanmu. Tahukah kau orang tadi itu adalah Tuan Mobei yang telah kembali? Ayah, gawat. Tuan Mobei? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kau bilang, Gunung Shangyunyan ini benar-benar bisa menyelamatkan Guo dan Yexue? Tidak tahu. Sekarang kita hanya bisa mempercayai Tabib Li Hautian. Aku ingin bertanya sesuatu. Jika tidak ada Shen Yexue, maukah kau menikah denganku? Kalau bukan salju, apakah Kakanda akan menikahiku? Sudahlah, pertanyaan seperti ini jangan ditanyakan lagi. Salju bisa diselamatkan, dan dia harus diselamatkan. Tabib, saya bilang tidak bisa diselamatkan ya tidak bisa. Anda begini membiarkan putri saya terombang-ambing. Bukankah membuat putri saya menderita sia-sia? Berikan padaku. Apa gunanya bertahan hidup seperti ini? Hanya menyia-nyiakan sumber daya. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Salam hormat, Yang Mulia Raja Mobei. Membuatku kaget. Kukira siapa? Ternyata menantu kesayanganku. Berhenti. Kalau berani mendekat, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Menantu yang baik, coba dengarkan apa yang kau katakan. Bagaimanapun juga kami, keluarga salju, tidak bisakah kami menjenguk putri dan menantu saya? Menjenguk putri? Kalian menyebut ini menjenguk putri? Menantu, kami bermaksud baik. Saya datang jauh-jauh untuk menjenguk putri dan cucu perempuan saya. Benar, Bagas? Sebagai Raja Padang Pasir Utara, beginikah caramu memperlakukan keluarga istrimu? Ya, menantu, keluarga kami tidak berhutang apapun padamu. Tidak sepantasnya kau memperlakukan saya, wanita tua ini, seperti ini. Lagi pula, beberapa hari yang lalu, kau mengambil semua saham keluarga kami. Bagaimana, Raja Padang Pasir Utara? Apa kau ingin menindas kami? Raja Padang Pasir Utara yang agung, apa kau akan melakukan sesuatu pada keluargamu sendiri? Menantu yang baik, begini saja, kau kembalikan saja saham keluarga kami. Yang kau ambil dari Guo dan berikan kepada putra saya. Kami akan segera pergi. Bagaimana? Apa yang telah kalian lakukan? Kalian tahu betul di dalam hati kalian. Perlukah aku menceritakannya satu persatu? Guo dan Salju, bagaimanapun juga mereka perempuan, kami menyisakan sesuatu untuk putra kami. Tidak salah kan? Benar, Putra Langit. Sebagai Raja Mobei, Anda seharusnya mengerti pentingnya memiliki keturunan. Kami datang menemui Anda bukan untuk meminta apapun. Lihat saja, kakak saya dan Guo Hati sudah tidak sadarkan diri. Daripada meninggalkan harta untuk 2 orang mati, lebih baik diberikan kepada saya, bukan? Memang begitu. Lihatlah Putri Mobei, warisannya pada akhirnya tetap menjadi milik keluarga Shen. Saya perkirakan Yang Mulia Raja Mobei pasti akan setuju. Keluarga Shen semua adalah janda salju malam, menantu yang baik. Anda juga tidak kekurangan uang, kan? Anda hanya perlu menandatangani di sini. Jika aku bilang tidak, apa kalian bisa mengancamku? Raja Mobei, Anda terlalu menindas kami, bukan? Ini awalnya milik keluarga Shen.
Apa salahnya aku mengambilnya kembali? Putra Langit, apa gunanya kau memberikan harta ini kepada kakakku? Dia sudah sekarat. Lebih baik kau berikan padaku. Aku kan adik iparmu. Betul, jika hari ini kau tidak menyerahkan harta itu kepada anakku, aku akan segera pergi ke stasiun TV. Aku akan memberitahu seluruh dunia bagaimana Raja Mobei menindas orang. Nasibku sungguh malang. Aku kehilangan putriku dan hartaku dirampas. Buku rasa orang besar ini hanya rendahan. Bukankah ini menindas? Aku akan melompat dari gedung. Cukup. Kalian benar-benar ingin aku memberitahu semua orang tentang apa yang telah kalian lakukan. Sebelumnya, yang ingin menikahkan Kartika dengan Budi, kalian kan? Sebelumnya yang ingin mencelakai Putri, juga kalian sekeluarga, kan? Aku tidak mengusir kalian dari kota Jing'an, sudah cukup menghargai kalian sekeluarga. Jangan serakah. Sekarang semuanya pergi dari hadapanku. Raja Mobei, kami bisa pergi, tapi kamu harus memberikan warisan kepada kami. Benar, kamu harus memberikan warisan kepada kami. Siapa yang memberitahu kalian bahwa Kartika pasti mati? Jangan kira aku tidak tahu. Dokter sudah bilang, Kartika tidak mungkin sadar kembali. Shen Guoguo juga tidak mungkin sadar kembali. Benar, daripada kamu memberikan harta kepada dua orang mati, lebih baik berikan kepadaku. Aku benar-benar baru tahu. Kartika memiliki keluarga seperti kalian benar-benar menyedihkan. Apa kalian begitu berharap dia mati? Bukan kami yang berharap Kartika mati, tapi ini kenyataannya. Kamu adalah Raja Mobei. Lalu kenapa? Apa kamu bisa mengembalikan nyawa putriku kembali? Pada akhirnya, kamulah yang membunuh putriku. Aku yang membunuh Kartika. Jelas-jelas kalian. Kalian yang memaksa Kartika untuk bersama dengan Budi. Karena kalian orang serakah, kalian yang memaksa Kartika sampai mati. Lagi pula, siapa yang memberitahu kalian bahwa aku tidak bisa menyelamatkannya? Panggilkan Li Yunjing ke sini. Ini Gunung Sanyun. Selanjutnya, kuserahkan padamu. Ayah, Nak, ayah di sini. ayah, tolong ibu. Ayo. Dia selamat, dia selamat. Ini sungguh keajaiban. Ini Nyonya Raja Mobei. Kenapa dia belum sadar juga? Yunjing, bukankah kau bilang penawar racun itu bisa? Yang mulia Raja Mobei, sekalipun ada penawar racun, itu juga tergantung pada keinginan pasien untuk hidup. Sangat jelas, keinginan Nyonya Shen untuk hidup tidak terlalu kuat. Sudah kubilang, kakakku tidak bisa diselamatkan. Tuan Raja Mobei, sekarang aku hanya ingin kembali. Apa yang menjadi milik keluarga Shen kami tidak berlebihan, kan? Tidak mengerti apa yang kukatakan? Pergi. Yesue, kumohon bangunlah. Kumohon Yesue. Ibu, jangan takut, Bu. Gua di sini. Sayang. Li Yunjing. Sadar, Nyonya benar-benar hidup kembali. Cepat. Panggil semua dokter, kemari. Baik. 3, 2, 1. Cek rek. Bibi Hongluan harusnya foto bersama aku. Udahlah, urusanku di sini sudah selesai. Aku juga harus pergi.
Hong Luan, aku. Tidak perlu bicara lagi. Jika kau merindukanku nanti, ingatlah untuk datang ke Jakarta menemuiku. Ayah, aku mau makan yang enak-enak. Kalau begitu ayah ajak kamu makan yang enak-enak, bagaimana? Iya.